Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Ruswandi dengan NIM 2021062122. Di sini saya akan memaparkan materi tentang hubungan karakter dengan EQ/SQ, kecerdasan moral, pendidikan akhlak, dan penghancur mental block. Berdasarkan penelitian, menurut Ali Ibrahim Akbar tahun 2000, ternyata kesuksesan seseorang tidak ditentukan semata-mata oleh pengetahuan dan kemampuan teknis saja, tetapi lebih oleh kemampuan mengelola diri dan orang lain yang lebih berhubungan dengan faktor kecerdasan emosional atau EQ. Pendidikan karakter pada hakikatnya merupakan pengintegrasian antara kecerdasan, kepribadian, dan akhlak mulia. Pendidikan karakter menurut Likona yaitu upaya membantu peserta didik untuk memahami, peduli, dan berbuat atau bertindak berdasarkan nilai-nilai dan etika. Dengan pendidikan karakter, seorang anak akan menjadi cerdas emosinya, dan kecerdasan emosional diperlukan agar seseorang bisa sukses dalam bergaul, berinteraksi, bekerja, dan berkarir dalam kehidupannya. Atas pertimbangan ini, kecerdasan emosional perlu menjadi bagian penting dalam penanaman karakter bagi peserta didik secara terintegrasi bersama. Pembentukan kecerdasan secara terpadu ini perlu mendapatkan perhatian ketika merancang desain pembelajaran karakter. Hal ini karena karakter pada hakikatnya yaitu keterpaduan unsur-unsur kepribadiannya yang substansinya adalah kecerdasan intelektual, spiritual, dan emosional. Kecerdasan spiritual adalah landasan yang diperlukan untuk memfungsikan IQ dan EQ secara efektif. Kecerdasan spiritual yaitu kecerdasan tertinggi dari manusia. Kecerdasan spiritual ini bercirikan sejumlah karakter, yaitu berani, besar hati, mempunyai keimanan, tindakan memperbaiki, kecerdikan dalam menghadapi bahaya, dan semua sifat ruhaniyah. Berkembangnya pemikiran tentang kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual menjadi rumusan makna tentang kecerdasan semakin lebih luas. Kemudian cara menumbuhkan karakter yang baik dalam diri anak didik yaitu dengan membangun kecerdasan moral. Kecerdasan moral itu sendiri yaitu kemampuan memahami hal yang benar dan hal yang salah. Artinya memiliki keyakinan etika yang kuat dan bertindak berdasarkan keyakinan tersebut sehingga orang bersikap benar dan terhormat. Kecerdasan yang sangat penting ini mencakup karakter-karakter utama seperti kemampuan untuk memahami penderitaan orang lain dan tidak bertindak jahat, mampu mengendalikan dorongan dan menunda pemuasan, mendengarkan dan berbagi pihak sebelum memberikan penilaian, menerima dan menghargai perbedaan, dan bisa memahami pilihan yang tidak etis. Selanjutnya, kondisi ini yang menjadi sebab mengapa membangun kecerdasan moral sangat penting dilakukan agar suara hati anak-anak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah sehingga mereka dapat menangkis pengaruh buruk dari luar. Selanjutnya yaitu ada pendidikan akhlak. Pendidikan karakter dan pendidikan akhlak memiliki ruang untuk saling mengisi. Bahkan Likona juga yaitu Bapak pendidikan karakter yang ada di Amerika justru mengisyaratkan keterkaitan erat antar karakter dengan spiritualitas. Dengan demikian, bila sejauh ini pendidikan karakter telah berhasil dirumuskan oleh penggiatnya sampai tahapan yang sangat operasional, meliputi strategi, metode, dan teknik. Sedangkan pendidikan akhlak syarat dengan informasi, kriteria ideal, dan sumber karakter baik, maka memadukan keduanya menjadi suatu tawaran yang sangat inspiratif. Hal ini sekaligus menjadi entry point bahwa pendidikan karakter memiliki ikatan yang kuat dengan nilai-nilai spiritualitas dan agama. Kemudian yang terakhir ada mental block. Mental block adalah kepercayaan yang bersifat menghambat seseorang dalam menggunakan potensi diri secara optimal, juga menghambat secara mental ataupun psikologis yang menyelubungi pikiran seseorang.
Mental block dapat muncul dari kekeliruan pengalaman hidup dan pergaulan, sistem traumatik masa lalu, sisa luka batin, sisa pengalaman yang tidak mengenakan ketika kecil maupun karena kekeliruan cara pandang atau anggapan terhadap sesuatu, bahkan akibat cara belajar dan pendidikan yang tidak tepat. Banyak remaja Indonesia yang mengalami mental block ini disebabkan karena pengalaman, perlakuan, atau masa lalu yang membuat pikiran mereka menjadi tertutup. Kemudian dampak dan pengaruh dari mental block ini akan membuat seseorang, terutama remaja, pada saat proses perkembangannya menjadi manusia yang pesimistis, manusia yang selalu takut gagal, takut untuk mencoba, dan akhirnya gagal menjadi orang sukses. Oleh karena itu, pada masa perkembangannya seharusnya remaja ini diarahkan dan diberikan motivasi agar sudut pandang pikiran mereka dapat terbuka. Sekian yang bisa saya paparkan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.